Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih insyaallah rahimakumullah. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita sudah dikaruniai oleh Allah usia yang kita memasuki bulan Ramadan dan sekarang sudah masuk hari yang ke-13 dan menjelang 14. Alhamdulillah kita juga dikaruniai untuk bisa menunaikan ibadah puasa dengan lancar serta amal-amal ibadah dan kebaikan lainnya yang bisa kita tunaikan pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya amal ibadah kesolehan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salawat dan salam kita lakukan yang kita panjatkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berusaha dan berupaya sekuat mungkin kita meneladani beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya pada yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Di sini saya akan sedikit menyampaikan salah satu bagian dari 7 dosa besar yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istanibus sab'a mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah wasihru wa qawlun nas allati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mal yatim wa tawalli yawm zahwi wa qaful musalati mu'minati ghafilan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa saja dosa yang membinasakan tersebut? Beliau bersabda, pertama yaitu asyirku billah, syirik pada Allah. Yang kedua as-sihr, sihir. Yang ketiga membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali lewat jalan yang hak. Yang keempat memakan riba. Yang kelima memakan harta anak yatim. Yang keenam lari dari medan perang. Yang ketujuh menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan yang buruk atau tuduhan zina. Jamaah sholat isya rahimahullah, dari dosa-dosa ini yang insya Allah dari syirik dan lain-lain itu sudah banyak yang kita ketahui dan insya Allah banyak yang meninggalkannya. Namun satu hal yang dosa yang dari 7 ini yang di hari-hari ini seakan-akan menjadi sebuah biasa ataupun banyak atau zaman dilakukan oleh manusia di akhir ini, di masa modern ini, yaitu akul riba, memakan riba. Jadi kalau kita lihat dari kehidupan sosial masyarakat kita, dari mungkin individu atau lembaga, baik lembaga bisnis swasta maupun pribadi, kemudian bahkan sampai tingkat negara sekalipun, semuanya bisa dikatakan hampir tidak bisa terbebas dari riba. Ya. Paling sederhananya adalah yang riba yang paling masyhur, yaitu
pinjaman yang mana situ ada tambahannya. Dalam meminjam itu ada tambahan yang harus dikembalikan saat mengembalikan itu yang disertakan. Kalau dalam kaidah fikih riba itu ziyadatu fi wujudil iwan, beri tambahan yang tidak ada unsur keterlibatan usaha ataupun lainnya. Cuma hanya bisa saja terkait dengan waktu atau terkait dengan perbedaan barang. Nah, biasanya hal yang paling masuk yang sering banyak dilakukan sekarang itu terjadi pada pinjam meminjam, utang piutang. Yang kedua terjadi pada jual beli yang tempo. Jual beli tempo nanti ketika membayar ada unsur tambahan. Jadi ketika dia dihitung lunas langsung dibayar lunas, nilainya tidak sama ketika itu dibayar dengan cicilan. Misalnya ketika dibayar dengan lunas cukup 1 juta, tapi ketika dicicil 1 tahun nanti setiap bulan 100.000, artinya di total jadi 1.200.000. Tambahan itu yang karena penundaan waktu itu itu yang sering disebut riba. Dosa riba ini termasuk hal yang 7 dosa besar, artinya tidak hal-hal yang remeh gitu. Kalau dalam surah riwayat disebutkan bahwa dalam ayat Al-Quran itu dosa riba itu hukumannya adalah diperangi Allah dan Rasulnya. Dalam arti kalau kita tidak meninggalkan riba maka bisa diperangi. Kalau masalah Rasulullah SAW itu beliau sampai memperingatkan pada kaum yang masih melaksanakan kegiatan riba tersebut. Kalau sekarang mungkin kalau kita tidak meninggalkan riba, mungkin tidak ada yang melakukan eksekusi untuk meninggalkan itu, memaksa kita untuk meninggalkan itu. Namun banyak fakta dan di lapangan orang yang khususnya orang-orang yang beriman melakukan riba, pasti Allah akan sumberkan kondisinya, pasti akan kembali lagi tidak ada keuntungan atau manfaat di dalamnya. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan yang dalam surat Al-Baqarah ayat 275 disebutkan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu bai'a wa harrama riba. Orang-orang yang makan atau mengambil riba, dia tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam ayat yang lain, ayat Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah memusnahkan riba dan mengumpulkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Ya. Sedangkan dalam ayat selanjutnya 279 disebutkan fa in lam taf'alu fa'dalu bihadbi minallahi wa rasulih. Maka jika kamu semuanya tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Wa in tubtum wa lakum ru'usu amwalikum la tudlamuna wa la tudlamun. Maka jika kalian bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu dan kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Oleh karena itu, bagi khusus kalau di sini di ayat ini orang yang mengambil, di sini orang yang membeli utang riba, orang yang menjadi pedagangnya, kemudian dia meribakan barang dagangannya itu dengan cara menjadi
maka dia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu meninggalkannya dan cukup mengambil pokoknya aja, modalnya aja. Sehingga dalam perlakuan ini tidak ada yang dianiaya dan juga tidak menganiaya diri sendiri juga. Sebagaimana kita ketahui, maka ekonomi ataupun kehidupan muamalah pada zaman modern akhir ini, baik secara lokal ataupun secara regional ataupun secara global, karena ekonomi ini berbasis riba, maka bisa dikatakan siklus krisis ekonomi itu selalu berulang, akan selalu hancur. Bahkan akhir-akhir ini kalau kita mengalami hutang global itu lebih banyak daripada aset realnya. Hutang negara itu mayoritas secara global, secara dunia itu bisa dikatakan 300% atau 3 kali lipat dari aset atau penghasilan seluruh di dunia ini. Maka oleh karena itu, mari kita dari diri kita sendiri, kita jauhi transaksi ataupun pinjam-meminjam atau jual beli ataupun kalau tukar-menukar yang itu kita sendiri sebagai pelaku aktif yang melakukan riba, baik ketika kita yang jadi pemakan orang yang mengambil riba atau kita yang pembayar orang yang membayarkan riba atau orang yang jadi saksi dalam transaksi riba ataupun orang yang menjadi penulis, karena keempat-empatnya dosanya sama. Al-akil makmul wasyahidah ini 2 kali sawab. Jadi orang yang mengambil, orang yang membayarkan, orang yang menjadi saksi, orang yang menuliskan dalam lingkaran riba itu, maka dosanya sama. Aku qaulihada astagfirullah wa lakum wa sa'alil muslimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.